Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok ketiga yang terdiri saya sebagai moderator dan teman-teman presentator saya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Muskular. Baik, saya akan menjelaskan sistem muskular. Sistem muskular adalah sistem jaringan otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Namun beberapa otot seperti otot jantung yang tak sadar bergerak secara teratur tanpa kendali kesadaran. Kecuali untuk otot tak sadar, serat-serat otot terbentuk ke sistem kerangka oleh tendon dan jaringan lainnya. Otot bertindak dengan mengubah energi kimia menjadi tensi dan kontraksi. Otot terbentuk dari jutaan filamen yang protein kecil yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerak pada tubuh. Mereka bergerak dan membuat kita mampu melakukan berbagai tindakan hanya dengan meregangkan dan mengerutkan. Otot mampu menarik tetapi tidak bisa mendorong. Setiap orang memiliki lebih dari 600 otot yang dilayani oleh saraf yang menghubungkan setiap otot dengan otak dan tulang belakang. Tubuh kita menuntut agar otot-otot itu menjalankan tugas-tugas yang berbeda, sehingga kita dengan 3 jenis otot, juga ligamen dan tendon. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentur, yang mengikat satu tulang dengan tulang lainnya dan membentuk sendi. Ligamen mengendalikan jangkauan gerak sendi, mencegah dan menstabilkan sendi sehingga tulang bergerak dalam keselarasan. Karena memiliki kemampuan pergerakan terbatas, ligamen membatasi panjang gerak sendi untuk melindungi dari cedera. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada gambar ligament of the knee. Baik, fungsi ligamen. 1. Menentukan rentang gerakan. Ligamen yang berada dalam setiap sendi tubuh bertanggung jawab terhadap menentukan sejauh mana rentang gerakan dari sendi tersebut. Dengan begitu, ini bisa mencegah terjadinya dislokasi sendi. Ligamen juga dapat membantu mencegah hiperekstensi tulang atau sendi. Singkatnya, ligamen berfungsi menstabilkan sendi dan membimbing mereka selama pergerakan. 2. Perlindungan tulang dan sendi. Ligamen dapat memberikan perlindungan terhadap tulang dan sendi dari patah. Dikarenakan saat terjadi ketegangan pada sendi, ligamen bisa berubah bentuk di bawah beban konstan. 3. Proprioseptif. Fungsi ligamen yang lainnya itu untuk mempertahankan postur seseorang dengan sistem proprioseptik. Contohnya saat sendi lutut dibengkokkan, maka akan merangsang saraf proprioseptif untuk membuat kontraksi otot pada saat yang bersamaan, sehingga membuat orang yang menyadari posisi lutut dan kaki. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi khusus ligamen. Yang pertama, ligamen artikular. Ligamen artikular merupakan suatu jaringan kuncir yang menghubungkan pada tulang-tulang untuk membentuk sendi. Ligamen ini sangat kuat dan memiliki serat padat. Fungsi dari ligamen artikular ini ialah untuk menghubungkan jaringan dan menolong melenturkan atau memperpanjang jaringan tubuh. Contoh yang pertama, bagian kepala dan leher meliputi ligamen krikotiroid, ligamen periodontal, dan ligamen suspensorium ocular. Yang kedua, bagian pergelangan tangan terdiri atas ligamen dorsal radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagian dada meliputi ligamen suspensorium. Yang keempat, bagian lutut meliputi ligamen patella, ligamen cruicatum anterior, ligamen caudal, ligamen kolateral lateralis, dan ligamen kolateral. Kedua, ligamen reman fetal. Ligamen ini yaitu suatu ligamen yang sudah ada sejak lahir dan tetap berkembang jadi jaringan menyerupai ligamen. Contohnya, ligamen venosum, ligamen arteriosum, tali arteri umbilicalis, ligamen lingkaran hati. Yang ketiga, ligamen peritoneal merupakan salah satu jenis ligamen yang terbentuk dalam dan lebih kurang susunan membran berasal dari rongga perut. Ligamen peritoneal melingkar sejumlah pembuluh darah di rongga perut, terhitung pembuluh darah portal ke hati, dan berperan dalam bagian penting berasal dari proses reproduksi wanita. Contoh, ligamen hepatoduodenal dan ligamen uterus. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ligamen. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih ligamen itu. Nah, jadi ligamen merupakan jaringan ikat yang memiliki komponen-komponen biomekanik yang unik. Ia digambarkan sebagai pita padat jaringan ikat kolagen. Struktur ligamen terdiri dari protein yang disebut dengan kolagen. Protein kolagen ini berbentuk panjang, fleksibel, dan berbentuk seperti benang atau serat.
Serat kolagen banyak ditemukan di tubuh manusia maupun mamalia lainnya. Kehadiran jaringan kolagen membuat kulit menjadi elastis dan membentuk sebagian besar jaringan ikat. Sifat elastis yang dimilikinya membuat kulit yang terenggang ketika tubuh melakukan gerakan seperti melipat siku dan lain sebagainya. Serat kolagen sering diatur dalam pola persimpangan yang membantu mencegah sendi tubuh bergerak melebihi batas kewajarannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja ligamen. Pada dasarnya, prinsip kerja ligamen sangat berkaitan dengan tendon. Ligamen dan tendon merupakan jaringan pasif yang tidak memiliki kemampuan melakukan kontraksi untuk menghasilkan gerakan. Tendon membantu terjadinya pergerakan sendi dengan cara mentransmisikan tekanan dari otot ke tulang. Ligamen berperan melanjutkan gaya yang ditransmisikan dari otot antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sehingga saat terjadi suatu pergerakan, stabilitas sendi bisa dipertahankan. Tendon dan ligamen termasuk kuat dan tidak akan mudah putus. Kerusakan umumnya terjadi di permukaan dengan tulang. Baik, selanjutnya yaitu tentang tendon. Tendon adalah kumpulan jaringan ikat yang memiliki serat kuat yang berperan sebagai penghubung antara jaringan otot dan tulang. Tendon disebut juga sineu atau urat. Struktur jaringan tendon cukup kuat untuk menahan tegangan. Jaringan tendon mirip dengan ligamen dan fascia sebab terbentuk dari kolagen. Tendon dan otot bersinergi dalam menggerakkan kerangka tubuh. Selanjutnya ada tentang fungsi tendon. Fungsi tendon adalah membantu memungkinkan terjadinya pergerakan tubuh dengan bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selanjutnya ada struktur tendon, terdiri dari 5. Tendon termasuk dalam jaringan ikat, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pelindung dan pendukung organ dan jaringan lainnya. Susunan anatomi lapisan jaringan ikat yang membentuk tendon yaitu yang pertama, kolagen. Serat kolagen merupakan struktur utama dari tendon. Struktur serat kolagen sangat kuat, fleksibel, dan tahan terhadap kerusakan seperti tarikan atau tegangan. Umumnya, serat kolagen tersusun dalam berkas atau bandel paralel yang membantu memperkuat serat seseorang. Yang kedua ada epimisium. Epimisium adalah lapisan yang tersusun dari serat kolagen panjang dari lapisan di bawahnya yaitu perimisium dan endomisium. Yang ketiga ada endomisium. Endomisium merupakan struktur selubung yang sangat tipis yang menjaga serat otot yang paling dalam yang terpisah satu sama lain. Yang keempat ada perimisium. Serat otot aman terbungkus dalam lembaran endomisium membentuk fasikula. Kolagen lapisan endomisium memanjang keluar dan menyatu dengan lapisan kolagen yang lebih besar yang mencakup setiap lembaran yang disebut dengan perimisium. Yang terakhir yaitu fascia dalam. Tiap otot dibungkus dalam epimisium tapi terhubung dengan lapisan lain yang disebut kolagen fascia dalam. Lapisan tersebut berperan dalam otot sehingga memungkinkan terjadinya gerakan bebas dari otot dan menyediakan suplai darah. Jenis-jenis tendon origo. Origo adalah jenis tendon yang melekat pada tulang yang kedudukannya tidak berupa ketika terjadi kontraksi otot. Insersio. Insersio adalah jenis tendon yang melekat pada tulang yang kedudukannya berupa atau ikut bergerak ketika terjadi kontraksi otot. Mekanisme kerja tendon. Mekanisme kerja tendon sangat berhubungan dengan kontraksi otot. Ketika bergerak atau mengangkat barang, maka secara otot akan meregang secara tidak langsung. Lalu impuls akan dilanjutkan menjadi impuls eferen ke motor neuron yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut akan berlangsung sampai tendon menarik tulang sehingga terjadi pergerakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, otot adalah jaringan yang kenyal dan tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Dari pengertian otot berdasarkan KBBI, maka dapat dikatakan bahwa otot memegang peran penting dalam pergerakan yang dilakukan oleh manusia. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Fungsi otot 1. Membantu sistem pernapasan. 2. Membantu proses peredaran manusia sehingga dapat bergerak dengan maksimal. 3. Membantu saluran pencernaan manusia. 4. Menjaga keseimbangan antara organ tubuh manusia. 5. Menggerakkan anggota tubuh yang ingin digerakkan. 6. Menjaga postur tubuh. 7. Melindungi organ-organ tubuh yang sifatnya vital. Ini adalah gambar dari 3 jenis otot. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan otot rangka. Yang pertama tadi ada otot polos.
Otot polos yaitu otot yang menempel pada dinding organ-organ internal selain jantung seperti lambung, usus, dan ginjal. Otot polos bertindak tanpa rangsangan saraf, seperti yang mengendalikan pernapasan, pencernaan, dan fungsi lainnya. Yang kedua ada otot rangka atau otot lurik, yaitu otot yang menempel di kerangka. Otot lurik dikendalikan secara sadar atau dengan rangsangan saraf untuk menggerakkan tubuh bagian luar. Otot rangka bekerja di sepanjang rentang sendi dan meregang di antara tulang-tulang, dan akan terasa nyeri setelah latihan berat. Otot lurik adalah jaringan tubuh yang paling banyak, sekitar 23% dari berat tubuh wanita dan sekitar 40% dari berat tubuh laki-laki. Yang terakhir ada otot jantung. Sama dengan namanya, maka otot jantung letaknya ada pada bagian organ tubuh jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang letaknya sebagai penyusun dinding jantung serta memiliki fungsi untuk memompa darah dari seluruh tubuh ke jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Otot dapat melakukan dua kerja, yaitu kontraksi dan relaksasi. Pada otot, kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek untuk memberikan pergerakan tulang atau rangka tubuhnya. Sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Itulah tadi pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.